Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa Sofiatur Salama dengan NIM 1232420300373. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah Ilmu Aswad. Yang pertama itu tentang pengertian ilmu aswad, cabang-cabang ilmu aswad dan kedudukan serta pentingnya ilmu aswad dalam studi linguistik. Nah, yang pertama itu tentang pengertian ilmu aswad. Ilmu aswad itu merupakan ilmu yang secara umum membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Dalam studi linguistik, ilmu aswad itu dalam studi linguistik, ilmu aswad itu dikenal dengan istilah fonologi. Nah, secara harfiah, fonologi itu mengkaji bunyi bahasa. Nah, objek kajiannya itu terdapat dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu aswad itu merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahan secara umum dan fungsional. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu aswad. Yang pertama itu ada fonetik. Nah, fonetik itu merupakan ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut itu menjadi pembeda makna atau tidak. Nah, fonetik ini terbagi menjadi tiga. Ada fonetik artikulatoris, yang kedua itu fonetik akustik, yang ketiga itu fonetik auditoris. Nah, fonetik artikulatoris itu mempelajari mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja untuk menghasilkan bunyi serta pengucapan bunyi. Contoh alat-alat manusia itu yang berguna untuk mengeluarkan bunyi itu seperti mulut, lidah, tenggorokan dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu fonetik akustik, di mana mempelajari bunyi bahasa dari segala fisik gitu, yaitu dari fisik frekuensi, amplitudo, resonansi, dan timbre. Kemudian fonetik auditoris atau pendengaran, di mana ilmu aswad ini mempelajari bunyi bahasa ketika bunyi tersebut sampai ke telinga pendengar, baik dari segi psikolog maupun jiwa. Nah, yang kedua itu ada fonemik. Fonemik itu ilmu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Nah, jadi dapat kita simpulkan, nah, fonetik itu tidak mau mengaruhi atau tidak mengubah makna, akan tetapi fonemik itu memengaruhi atau ada perubahan makna gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang kedudukan ilmu aswad, di mana para ulama itu menganggap bahwa ilmu aswad itu menjadi pegangan dan pembelajaran mereka, karena bahasa itu pada hakikatnya adalah suara. Nah, fonologi ini tidak hanya berguna untuk belajar bahasa, tetapi juga bagi para ahli bahasa karena merupakan bagian terpenting dalam ilmu kebahasaan. Kemudian pentingnya ilmu aswad dalam studi linguistik. Yang pertama itu dalam pembelajaran sorob, karena ilmu aswad itu bisa menjelaskan perubahan makna gitu, karena ilmu aswad itu sangat berperan dalam penjelasan perubahan dalam dasar kalimat. Contohnya dari izdada menjadi isdada. Kemudian dalam pembelajaran nahwu, nah ilmu aswad itu memberikan keterangan untuk pembatasan fungsional dan pembagian keseluruhan kalimat. Contoh dalam kalimat al-ustazu la yahduru hadzal yaum. Nah, dalam ilmu aswad itu dikaji apakah kalimat tersebut itu pertanyaan atau pernyataan. Jadi bisa membedakan antara pernyataan dan pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu dalam pembelajaran makna kalimat. Nah, ilmu aswad itu memberikan peran penting dalam menjelaskan makna kalimat yang memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya dalam kalimat mudirul madrasah al-jadidah. Nah, yang artinya kepala sekolah yang baru. Nah, di sini bisa menjadi berbeda makna. Apakah kepala sekolah
baru dalam sekolah baru atau kepala sekolah yang baru. Nah, kemudian pemahaman leksikologi dan leksikografi, yaitu pemahaman dalam studi kosakata dan pembuatan kamus. Yang kelima itu pelafalan fungsi bunyi, di mana ilmu aswad itu berfungsi apakah pengucapannya itu sesuai dengan tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya huruf, agar bahasa ini tuh berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tentang deskripsi huruf mati sesuai dengan tempat keluarnya dan sifat-sifatnya. Nah, huruf hijaiyah itu ada 28. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan huruf ba. Nah, huruf ba itu keluarnya itu syafawi, bunyi bibir. Thariqatul kharujul hawa, cara keluarnya itu infijari. Apa itu infijari? Infijari itu adanya letupan ba ba. Terus posisi pita suaranya itu majhur, tidak bersuara, majhur bersuara, ba bersuara. Terus posisi rongga mulutnya itu merokok tipis, ba tipis di rongga mulutnya itu. Kemudian huruf ta keluarnya itu di lidah, di antara lidah dan bibir. Di antara lidah dan gusi. Nah, cara keluarnya itu infijari, letupan. Kemudian posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Mahmus. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok, tipis. Selanjutnya huruf sa. Nah, huruf sa ini keluar dari bibir depan. Cara keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan gitu. Adanya gesekan antara lidah dengan gigi. Sa. Kemudian posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Selanjutnya posisi di rongga mulutnya itu tipis, merokok. Sa. Kemudian huruf selanjutnya yaitu ja. Gori, keluarnya itu dari langit-langit tengah. Kemudian cara keluarnya udara itu huruf ja itu campuran, campuran. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur, yaitu bersuara, ja. Posisi rongga mulutnya itu merokok, tipis. Kemudian huruf selanjutnya itu huruf H. H ini tempat keluarnya itu di bagian tenggorokan tengah. Cara keluarnya itu adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu tidak bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu tipis, merokok. Selanjutnya yaitu huruf kho. Nah, huruf kho itu keluar dari langit-langit belakang. Ihtikaki, cara keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Posisi rongga mulutnya itu merokok, tipis. Kho. Selanjutnya yaitu huruf da. Da ini keluar dari antara lidah dan gusi. Kemudian cara keluarnya itu infijari, letupan, berupa letupan. Posisi pita suaranya itu majhur, bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok, tipis. Da. Nah, huruf za ini keluar dari bibir bagian depan. Kemudian ihtikaki, adanya gesekan.
cara keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur, adanya bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok tipis. Kemudian huruf ro ini keluar dari ujung lidah, ujung lidah terus bergetar gitu. Kemudian cara keluarnya itu mutawasit, tengah-tengah. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur, bersuara. Terus posisi rongga mulutnya itu tipis, merokok tipis. Jadi cara pengucapannya itu tengah-tengah, harus bersuara tipis dan berada di ujung lidah yang bergetar. Ro, ro. Kemudian selanjutnya huruf za. Huruf za ini berbunyi dari ujung lidah dan gigi. Nah, cara keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur, bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok tipis. Za, za, za. Jadi huruf za ini adanya gesekan. Ketika disebutkan itu adanya gesekan, terus bersuara tipis dan berada di antara ujung lidah dan gigi. Kemudian huruf sa, sin, sa. Nah, huruf sin atau sa ini keluar dari ujung lidah dan gigi. Cara keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok tipis. Jadi sa ini terletak di keluarnya itu di antara ujung lidah dan gigi. Kemudian adanya gesekan, kemudian bersuara dan tipis. Nah, selanjutnya itu huruf sya, shin, sya. Nah, huruf sya ini keluar dari langit-langit tengah, sya, sya. Cara keluarnya ini dari cara keluarnya itu berupa gesekan, adanya gesekan, sya. Terus posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok atau tipis. Nah, selanjutnya itu huruf so. Huruf so ini keluar dari ujung lidah dan gigi. Kemudian cara keluarnya itu adanya gesekan. Nah, posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Posisi rongga mulutnya itu merokok atau tipis. Huruf selanjutnya itu do, do, do. Keluar dari ujung lidah dan gigi. Do, do. Cara keluarnya itu infijari, adanya letupan. Do. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur, posisi rongga mulutnya itu tebal. Kemudian selanjutnya huruf to. Nah, huruf to ini keluar dari ujung lidah dan gigi. Cara keluarnya itu infijari, adanya letupan. Kemudian posisi pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu tebal. Jadi kita bisa mengucapkan huruf to, to, to. Huruf to itu berada di ujung lidah dan gigi. Po infijari, adanya letupan. Po mahmus itu tidak bersuara. Po di pita suaranya itu tidak bersuara. Po. Kemudian di rongga mulutnya itu tebal. Po, po. Kemudian huruf selanjutnya itu huruf zo. Nah, huruf zo ini berada di bibir depan, zo, zo. Nah, keluarnya itu ihtikaki,
keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian posisi posisi pita suaranya itu majhur atau bersuara. Kemudian posisi rongga mulutnya itu tebal. Jadi kita bisa menyebutkan huruf zo itu adanya gesekan, zo. Cara keluarnya itu adanya gesekan, zo. Nah, posisi pita suaranya itu majhur, bersuara, zo. Kemudian posisi rongga mulutnya itu tebal, zo gitu. Huruf selanjutnya yaitu huruf a atau ain. Nah, huruf a ini terletak atau keluar dari halqi, dari halqi, dari tengah-tengah tenggorokan a. Kemudian cara keluarnya itu ihtikaki atau adanya gesekan. Posisi pita suaranya itu majhur atau bersuara. Nah, posisi rongga mulutnya itu merokok atau tipis, a. Adanya gesekan, adanya gesekan a. Terus bersuara, a. Di pita suaranya itu bersuara, a. Terus di rongga mulutnya itu tipis, a. Tipis, a. Huruf selanjutnya itu huruf gho atau huruf ghin. Nah, huruf gho keluarnya itu tabaqi, dari langit-langit belakang. Kemudian cara keluarnya itu ihtikaki. Nah, cara keluarnya itu ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur atau bersuara gitu. Jadi gho di pita suaranya itu bersuara gho. Kemudian posisi rongga mulutnya itu merokok, tipis, gho tipis. Fa. Nah, huruf fa ini keluar dari bibir, di antara bibir dan gigi. Cara keluarnya itu secara ihtikaki atau adanya gesekan. Kemudian posisi pita suaranya itu mahmus atau tidak bersuara. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu tipis. Jadi fa itu di antara bibir dan gigi. Kemudian ada gesekan. Cara keluarnya itu ada gesekan, fa. Mahmus di dalam pita suaranya itu tidak bersuara, fa. Kemudian di rongga mulutnya itu tipis, fa. Selanjutnya itu huruf qaf. Huruf ko ini keluarnya itu dari langit-langit tengah. Keluarnya itu dari huruf qaf ini keluar dari langit-langit belakang. Cara keluarnya itu berupa letupan, ko. Kemudian posisi dalam pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara, ko. Tidak bersuara di dalam pita suaranya. Kemudian posisi di rongga mulutnya itu tipis, o. Selanjutnya itu huruf kaf, ka. Nah, huruf k ini keluar dari langit-langit belakang. Kemudian dari langit-langit belakang, ka. Kemudian cara keluarnya itu infijari, adanya letupan, ka. Posisi dalam pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara, ka. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu merokok atau tipis, ka. Kemudian huruf yang selanjutnya itu huruf lam atau la. Nah, keluarnya itu keluar huruf la ini keluar dari sisi lidah kanan atau kiri, la. Kemudian cara keluarnya ini sedang atau tengah-tengah, la, tengah-tengah. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur.
Kemudian posisi pita suaranya itu majhur atau bersuara la la la. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu tipis la la. Kemudian selanjutnya itu huruf mim atau ma. Nah, huruf ma ini syafawi. Huruf huruf mim ini, huruf ma ini diantara keluar dari bibir mim ma ma. Kemudian cara keluarnya itu tengah-tengah atau sedang ma ma ma. Nah, posisi pita suaranya itu majhur atau bersuara ma ma ma. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu tipis ma 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 mim mim. Kemudian selanjutnya itu huruf nun. Nah, huruf nun. Huruf nun itu keluar melalui hidung, keluar melalui hidung. Keluar melalui hidung. Cara keluarnya itu tengah-tengah atau sedang. Nah. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur atau bersuara ma 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 ma. Kemudian posisi rongga mulutnya itu murokok tipis ma ma. Huruf selanjutnya yaitu huruf wa. Huruf wa itu keluar dari bibir. Kemudian cara keluarnya itu tengah-tengah atau sedang wa wa. Posisi pita suaranya dalam pita suaranya itu majhur bersuara wa wa. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu murokok atau tipis. Huruf selanjutnya yaitu huruf h. Nah, huruf h ini keluar dari tenggorokan. Cara keluarnya itu ihtikaki atau berupa gesekan. Kemudian posisi dalam pita suaranya itu mahmus, tidak bersuara h h. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu merokok tipis h h. Huruf yang selanjutnya itu huruf hamzah a. Nah, huruf hamzah ini keluar dari tenggorokan juga a a. Kemudian cara keluarnya itu berupa letupan infijari a a. Kemudian posisi dalam pita suaranya itu tidak bersuara atau mahmus a a a a, tidak terasa, tidak bersuara. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu merokok atau tipis a a. Selanjutnya yaitu huruf ya. Nah, huruf ya ini keluar dari langit-langit belakang ya 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 ya. Cara keluarnya itu mutawasit, tengah-tengah atau sedang ya ya. Kemudian posisi pita suaranya itu majhur ya ya, yaitu bersuara ya, terasa gitu dalam pita suaranya ya. Kemudian posisi dalam rongga mulutnya itu tipis ya ya. Nah, mungkin ini ada beberapa gambar yang bisa kita pelajari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian konsonan, klasifikasi, dan deskripsinya. Pengertian konsonan. Konsonan itu adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya penghambatan aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara. Konsonan dapat didefinisikan sebagai kondisi penyumbatan dan keluar pengucapannya. Contohnya seperti kita mengucapkan ba, ta, sa. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kondisi penyumbatan dan keluar pengucapannya gitu. Selanjutnya yaitu klasifikasi konsonan. Nah, klasifikasi konsonan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut cara artikulasi. Nah, menurut cara artikulasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama konsonan letupan atau infijati. Nah, konsonan ini dihasilkan dengan cara arus udara ditutup secara total sehingga udara terhenti seketika. Contohnya ketika kita menyebutkan huruf a, o, ko, ka, kan itu tertekan ya, tertutup total
terhenti seketika lalu dilepaskan secara tiba-tiba. A, O. Kemudian konsonan geseran dihasilkan ketika organ bicara tidak merapat kuat tetapi memberikan celah kecil agar udara dapat lewat. Contohnya seperti kita mengucapkan A, H, O. Kan ada celah kecil agar ketika pengucapannya itu dapat keluar dengan leluasa. Kemudian konsonan gabungan. Nah, konsonan gabungan ini dihasilkan ketika udara mendapatkan hambatan kuat, tetapi pelepasan udara itu tidak terjadi secara tepat sehingga tidak terjadi letupan. Contohnya seperti huruf ja. Kemudian menurut posisi pita suara, konsonan itu terbagi menjadi menjadi dua. Yang pertama itu konsonan bersuara dan yang kedua itu konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara itu contohnya seperti konsonan bersuara itu terjadi ketika dua pita suara itu bersentuhan. Contohnya pada huruf h, ro, la, za, do. Nah, kedua pita suara itu bersentuhan. Kemudian konsonan tidak bersuara. Nah, kebalikannya, jadi pita suaranya itu berjauhan. Contohnya seperti huruf h, o, h, k. Jadi tidak bersuara gitu. Kita bisa merasakannya dengan memegang pita suara kita lewat leher. Klasifikasi konsonan menurut sumber arus udara. Yang pertama itu konsonan egresif dan yang kedua konsonan ingresif. Nah, konsonan egresif ini konsonan yang dalam pembentukannya menggunakan arus udara pernapasan yang datang dari paru-paru keluar. Contohnya seperti huruf Kalau yang konsonan ingresif itu konsonan yang dalam pembentukannya menggunakan arus udara yang datang dari luar kemudian dibentuk di tempat saluran udara. Contohnya seperti huruf so, do, to, zo. Jadi keluarnya itu jadi pembentukannya itu menggunakan arus udara yang datang dari luar. So. Kemudian deskripsi konsonan. Nah, atau sifat-sifat konsonan. Nah, yang pertama itu ada jahar, di mana bergetar gitu dalam pita suaranya itu. Contohnya seperti ba, da, wa. Yang kedua yaitu hamas, tidak bersuara tanpa ada getaran di pita suara. Contohnya seperti sa, sya, fa, kan tidak ada getaran di pita suaranya. Kemudian yang syiddah, tertahan kuat. Udara itu tertahan. Contohnya seperti a, ba, ta. Kemudian rikwah atau mengalir. Contohnya seperti fa, sa, za. Jadi mengalir tanpa ada hambatan. Kemudian tawasud atau tengah-tengah antara syiddah dan rikwah, yaitu huruf la, ma, na. La, ma, na, tengah-tengah gitu. Kemudian selanjutnya istifal, rendah. Lidahnya itu rendah gitu. Contohnya seperti ba, ta, sa. Jadi rendah dalam pengucapannya itu. Kemudian isti'la, tinggi. Lidahnya itu terangkat. Contohnya seperti so, do, to. Kemudian ittibaq, penutupan total, rapat pada pengeluaran hurufnya gitu. Contohnya seperti to, so. Kemudian infitah atau terbuka. Jadi rongga mulutnya itu terbuka. Contohnya seperti ba, ta, sa, terbuka rongga mulutnya itu. Kemudian qalqalah, bunyi memantul. O, po, ba, ja, da. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang vokal gitu, dimana di sini mencakup pengertian vokal, jenis-jenis vokal, dan fungsi vokal. Yang pertama, pengertian vokal. Dalam kajian ilmu aswat, vokal itu disebut dengan istilah al-harokah. Pada ahli fonetik Arab juga menyebutnya dengan istilah as-sawaid, al-musawwitat, dan al-aswat. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan udara di saluran vokal sehingga udara keluar bebas saat dilafalkan. Nah, dapat didefinisikan juga bahwa vokal itu bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalir tanpa adanya penyempitan atau hambatan pada artikulasi. Jadi kalau tadi mah konsonan ada hambatannya, kalau vokal mah nggak ada hambatan. Kemudian vokal itu berfungsi menghidupkan huruf karena huruf tidak bisa dibaca tanpa adanya harokat. Contohnya huruf ba, kan itu ada harokat fathah. Gimana kalau tanpa ada harokat? Jadi susah kan?
Nah, kemudian jenis-jenis vokal. Nah, jenis-jenis vokal ini ada vokal pendek dan vokal panjang. Nah, vokal pendek itu terdiri menjadi tiga, yaitu fathah, contohnya seperti i, man. Yang kedua kasroh, kif pada lafaz kif, pada kata kif. Yang ketiga domah pada kata kun. Jadi si vokalnya itu pendek gitu, tidak dibaca panjang. Kemudian vokal panjang atau mad terdapat dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama fathah panjang, contohnya pada kata kola. Yang kedua kasrah panjang, terdapat pada kata qila. Yang ketiga domah panjang, contohnya pada kata nur. Kemudian